oleh Kak Lila. Silakan Kak Lila, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Kak Lila untuk menjadi moderator kegiatan siang ini. Oke, terima kasih Kak Andros. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita semua bikin nih bersih di webinar Forum Kemisan dengan tema yang sangat luar biasa sekali yaitu edukasi dan persuasi ke orang yang lebih tinggi. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Tadi kalau Kak Andros panggil saya Kak Lila, nama saya sebenarnya lingkar lengan atas. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu semuanya lingkar lengan atas kan disingkatnya Lila ya. Ya, saya di sini merasa terhormat banget bisa menjadi moderator, ditunjuk menjadi moderator dalam forum yang inspiratif sekali. Hari ini kita akan membahas satu situasi yang sering kali dialami oleh teman-teman, kader, promotor kesehatan, atau nakes, tenaga kesehatan di lapangan. Bagaimana sih caranya menyampaikan edukasi dan pesan kesehatan kepada orang yang kita anggap lebih tinggi? Misalnya, kader menyampaikan kepada bidan, bidan menyampaikan atau mengedukasi dokter, atau dokter menyampaikan gagasan kepada seorang profesor, atau mungkin kita menyampaikan sesuatu ide gagasan kepada pimpinan kita. Nah, akhirnya s- eh, sering muncul respon-respon, siapa sih kamu atau paham apa sih kamu? Nah, disinilah kita nanti akan belajar bagaimana teknik-teknik berkomunikasi yang cerdas dan strategis yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Nah, webinar kali ini menghadirkan pakar-pakarnya nih. Di sini saya sapa dulu Pak Risang dari Forum KAP yang menjadi suhu kita yang akan membuka wawasan bagaimana nanti konteks sosial dan tantangan dalam persuasi lintas status ini. Kemudian ada Bu Kristiani dari Promkes Dinas Kesehatan NTT, kemudian ada Bu Gusnila, Ibu Tri Heni, ini kader Surabaya hebat ya. Apakah sudah hadir semuanya ini, teman-teman? Siap, sudah Hadir. Sudah ya, hadir siap Ibu. suaranya Pak Risan sudah khas. Putri juga ya sudah ya. Baiklah, Ya, ya. kita langsung aja ya. Waktu paparan kita sampaikan nanti sekitar 10 sampai 12 10 menit untuk masing-masing eh, ini narasumber. Nanti kita mulai dari monggo. Kita mulai dulu. Nanti Pak Risang di akhir ya. Oh, boleh. Boleh Aman, atau aman. mau pertama dulu Pak Risang? Enggak apa-apa di akhir aja. Aman, Apa aman. ya? Ya, kita mulai dulu dari Bu Kristiani dulu aja mungkin ya. Monggo Ibu, waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Bu Kristiani. Oke, selamat siang semua. Ini Selamat di tempat siang. ya, salam kenal 5 ini. dari NTT. 5 ada lagi 2 mana? Apa yang lagi 2 itu? Itu kan TNT. Sebenarnya gugup juga ini yang Mana? di kesempatan pertama. Biasanya Mas Risang duluan ya. Ya, aman. Ayo langsung. Ya, baik Mas Risang, terima kasih banyak. Enggak, kunjungan rumah itu anu udah ditanya. Mau kunjungan rumah itu. Oke, Suaranya hilang Bu Nona ya? halo, Sedang menunggu hening sepertinya. lagi mempersiapkan soalnya. Saya pikir tadi Mas Risang duluan. Ternyata saya yang duluan. Oh gitu ya. Ini sok Atau terapi mungkin di siang hari ini. iya. Oke, tidak apa-apa. Salam kenal. Saya Kristiani Goring, tapi biasa di forum kemisan dan di teman-teman dan lingkungan keluarga menyapa Kakak Nona.
Saya dari Dinkes NTT. Oke, hari ini seperti yang sudah kita ketahui bersama tentang orang penting. Bagaimana kita advokasi atau mempersuasi orang penting atau orang yang tanda kutip tinggi. Ya. Halo Kak Nona. Ya, bagaimana Ibu? Ya, siap. Soalnya terputus di sini. Oh, oke. Mungkin jaringan ya Ibu ya. Oke. Nah, berbicara tentang orang penting atau orang tinggi ini artinya senior dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal itu seperti apa? Yang pertama, terkait pengalaman. Terkait pengalaman kerja ini, kita seperti kita ketahui bersama, misalnya kalau CPNS, levelnya masih CPNS, masih anak baru masuk kerja, itu nurutnya lebih banyak, informasi yang diperoleh pun tentang bidang kerja yang digeluti masih terbatas. Tapi kalau berbicara tentang orang yang sudah lebih tinggi atau orang yang dianggap penting, pengalamannya tentu berbeda. Mereka sudah melewati waktu yang cukup panjang dengan bergantian para pimpinan, dengan berbagai keinginan, kemauan atau kebijakan sudah ditempa dengan proses yang mudah maupun yang susah, kondisi di lapangan dan kejadian-kejadian luar biasa yang biasanya eh, dihadapi di lingkungan kesehatan. Atau bisa juga terkait pengalaman membangun komunikasi, membangun relasi dengan rekan kerja yang tentunya beragam dengan segala macam karakter, sifat, dan perilakunya. Itu kalau berbicara tentang pengalaman. Kemudian kalau tentang pendidikan, seperti kita ketahui bersama ini sudah sangat jelas. Kalau berbicara tentang orang penting atau orang yang posisinya lebih tinggi, itu pasti kemampuan akademiknya sudah sangat mumpuni. Pendidikannya merupakan pendidikan yang tinggi. Lalu kalau dari ekonomi, ini juga ikut berpengaruh, ikut bertumbuh, ikut bertambah ekonominya atau semakin kuat, itu berupa tunjangan-tunjangan atau mungkin honor-honor. Seperti kita ketahui itu kalau di lapangan. Misalnya ya. Oke, ini saya mau sharing sedikit. Ini kita to the point saja. Jadi saya mau sharing terkait orang yang lebih tinggi, ini terkait pengalaman pribadi dan pengalaman sahabat-sahabat teman-teman saya di Promkes NTT. Oke, saya mau ingin bercerita saat kami mencoba mengadvokasi atau mempersuasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Tapi sebelum saya menceritakan tentang sosok kepala dinas, ini saya mau menceritakan tentang pengalaman beliau. Awalnya itu beliau eh, sebagai staf tentunya, kemudian mendapat kepercayaan menjadi kepala seksi Promkes dan pemberdayaan masyarakat. Jadi teman-teman, kami memberikan bocoran bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kami saat ini adalah seorang promotor kesehatan. Nah, beliau berawal dari kepala seksi hingga menjadi kepala dinas, perjuangan, pengalaman, dan cerita-cerita hebat lainnya sudah kami dengar semua di NTT. Sekarang saya ingin sharing. Jadi, setelah menjadi kepala seksi, kemudian beliau mendapatkan kepercayaan menjadi kepala bidang. Tapi ketika menjadi kepala bidang, beliau ditempatkan di instansi yang berbeda, di dinas sosial. Sempat masuk lagi kembali ke dunia kesehatan menjadi kepala bidang Kesmas. Sesudah itu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan dengan menjadi eselon 2 atau kepala dinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kemudian di tahun 2023 beliau kembali ke rumah kesehatan menjadi kepala dinas kesehatan. Nah, saya mau cerita tentang bagaimana pertemuan saya secara pribadi dengan beliau yang adalah seorang promotor kesehatan ini. Yang bisa dibilang ini menjadi apa ya? Menjadi suatu keuntungan, menjadi suatu hal baik, menjadi suatu kelebihan untuk saya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Di luar dunia kerja, beliau, saya, terkhusus saya ya, menjadi anak bimbingan beliau saat kuliah S1, pembimbing 1. Kami cukup dekat secara pribadi. Kemudian ketika saya masuk dalam dunia birokrasi menjadi CPNS, oh ternyata ditempatkan di seksi promkes. Saya ketemu beliau lagi. Jadi ketika dalam masuk birokrasi pertama kali, saya di bawah bimbingan beliau. Hingga akhirnya sekarang saya berjumpa dengan beliau dengan status sosial yang berbeda. Menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, sudah punya apa ya, kedekatan yang sedikit berbeda dari teman-teman lain secara pribadi ya. Nah, di samping itu saya juga mulai berpikir, ini kelebihannya oke lah ya, kita akrab. Tapi susah-susah gampang juga kalau mau mengadvokasi beliau. Artinya apa? Beliau sudah tahu saya punya jelek-jelek semua ini. Saya punya sisi-sisi yang ya yang agak-agak negatif lah. Ya. Dan pemberdayaan masyarakat di Dinas Kesehatan atau bagaimana membuat beliau itu lebih care atau lebih peduli tentang teknologi karena ya seperti yang kita ketahui sekarang ini penyampaian informasi terkait kesehatan itu tidak sebatas lewat media cetak atau lewat media elektronik yang radio dan televisi itu sudah semakin terbatas. Karena apa? Sekarang dunia itu sudah di dalam genggaman tangan. Nah, artinya handphone, medsos itu lebih cepat diakses oleh masyarakat kita saat ini sampai di level-level desa yang jaringan tidak ada pun bisa masyarakat berusaha untuk update status, update medsos, optimalisasi penggunaan teknologi. Ini menjadi pertimbangan juga kami, saya dan teman-teman di Promkes NTT, karena beliau ini seorang promotor, benar-benar jiwa promotor yang luar biasa. Jadi ketika beliau kembali dengan kepala dinas, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kami. Kira-kira seperti apa tuh bagaimana caranya? Karena ilmu-ilmu Promkes beliau kuasai semua. Hanya yang menjadi satu kelebihan kami bahwa Ibu Kadis kami yang saat ini pasti juga tidak terlalu mengupdate tentang promosi kesehatan saat ini. Karena beliau menjabat di masa-masa yang berbeda dengan perkembangan-perkembangan yang sudah ada saat ini. Oke, jadi ini salah satu yang saya mau ceritakan, bukan kasus ya, tapi pengalaman lah, lebih ke pengalaman saat memberikan informasi atau memberikan saran kepada beliau. Jadi beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan dukungan dana untuk mendukung kegiatan 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah, dana yang kami peroleh untuk bidang kesehatan ini lumayan lah, ya, angkanya lumayan. Jadi ketika dikumpulkan oleh ini Ibu Kepala Dinas ini dengan para pejabat eselon 2, 3, dan para
pejabat fungsional serta staf senior lainnya untuk membangun diskusi terkait kira-kira dana ini mau kita apakan, ya. Karena kalau berbicara tentang kesehatan, semua hal di urusan kesehatan itu menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan kehidupan manusia. Tapi dengan kondisi dana yang terbatas ini, kita harus memilih yang kita menggunakan skala prioritas. Apa yang mau kita kejar duluan. Nah, informasi itu diskusi terbangun dengan saat rapat pertama kali ya, untuk membangun diskusi itu. Setelah itu, setelah diskusi dimulai, kemudian banyak masukan, saran, teman-teman Promkes, Dinkes NTT ini awalnya mereka tidak terlalu mendesak. Oh ibu, yang penting 1, 2, 3 tidak. Teman-teman yang saya lihat ini mereka sambil membaca situasi, sambil melihat ke arah mana arahan Ibu Kadis, akhirnya mereka coba mengeluarkan saran. Mereka menyampaikan demikian, Ibu, mohon maaf sebelumnya, mungkin perlu mempertimbangkan terkait peningkatan kapasitas kader. Nah, kenapa kami mengangkat tentang peningkatan kapasitas kader ini? Ini seiring sejalan dengan program integrasi layanan primer, memperkuat promotif preventif di level posyandu. Kemudian Ibu Kadis sempat, oh iya benar juga ya. Ya, akhirnya kami menawarkan kegiatan terkait pelatihan 25 kompetensi dasar kader. Masih. Oke, Bu Yuni mohon di-mute, kita lanjut. Kemudian diarahkan untuk kita memberikan saran. Mohon izin Ibu, bagaimana kalau pelatihan 25 kompetensi dasar kader? Ibu Kadis bertanya, pelatihan itu apa untungnya? Modelnya seperti apa? Kami sampaikan lagi. Ini untuk memperkuat posyandu siklus hidup kita sebagai upaya promotif preventif dan deteksi dini. Nah, ketika Ibu mendengar kalimat deteksi dini ini, Ibu mulai berpikir karena kami memperhatikan, oh, raut wajah beliau ini cukup ada perubahan. Jadi yang awalnya sedikit tegang, beliau sedikit-sedikit. Kami memperhatikan raut wajah dan nada beliau. Memangnya pentingnya apa? Deteksi dini terhadap ibu hamil dan remaja. Kalau kita cegah pada sasaran ibu hamil dan remaja, upaya kita ini tidak sia-sia untuk menurunkan angka stunting. Oke, bagaimana prosedurnya itu? Oke, Ibu, kita menggunakan lembaga yang terakreditasi, yaitu melalui Balai Pelatihan Kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan. Lalu dengan dana yang seperti ini, apakah memungkinkan melatih seluruh kader? Kami sampaikan mohon izin kalau seluruh kader mungkin kita tidak bisa, tapi kita lakukan secara bertahap. Lewat Zoom meeting dan lewat praktek lapangan. Setelah melalui diskusi yang panjang serta arahan pimpinan, maka pelatihan 25 kompetensi dasar kader pun tercatat dan terlaksana dengan baik di bulan Mei. Nah, dari proses yang terjadi selama rapat, selama diskusi, dan beberapa kali pertemuan dengan beliau, kalau dilihat dengan metode KAP ini, saya bisa memberikan sedikit gambaran bahwa yang pertama, jika menghadapi dengan orang yang lebih tinggi atau dianggap menjadi orang penting, kita menjadi pendengar dulu saat terjadi diskusi, ya, sambil mendengar, sambil melihat, sambil kira-kira bagaimana cara mempersuasi pimpinan ini. Kita memperhatikan wajah suara beliau. Jangan langsung kita mengutarakan ide atau pendapat. Seolah-olah
mau menggurui dan mengatakan bahwa program ini Ibu yang paling penting saat ini. Tidak seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Promkes dari Dinkes IPT. Kemudian selalu yang kedua itu kita minta arahan pimpinan. Meskipun dalam sebuah rapat resmi pimpinan sudah memutuskan, tapi dalam proses perjalanannya tetap meminta arahan pimpinan. Mengapa demikian? Artinya apa? Pimpinan bisa berpikir begini, oh, mereka meminta arahan ini pasti ada hal-hal tertentu yang bisa membuat kegiatan atau kondisi ini tidak berjalan seperti semestinya. Ada peluang-peluang yang membuat bisa ada masalah di kemudian hari. Kemudian setelah secara garis besar didiskusikan, kita lanjutkan lagi dalam diskusi yang lebih kecil, yang lebih teknis, lebih rinci dalam satu bidang. Karena ketika kita mengadakan rapat dengan pimpinan, Ibu Kepala Dinas, ini tentunya melibatkan seluruh bidang. Segala pendapat, segala ide pasti tertuang di dalamnya. Nah, ketika beliau sudah memberikan keputusan, maka kita lanjutkan secara teknis dengan diskusi di bidang. Dalam perjalanan itu jika ada perubahan-perubahan dan lain-lain, tetap kami kiblatnya arahnya kepada pimpinan. Dan puji Tuhan, metode yang kami tim Promkes coba jalankan bersama untuk mengadvokasi atau mempersuasi Ibu Kadis ini berjalan lancar dan sukses. Apa bisa dikatakan sukses? Karena para peserta pelatihan itu mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Ada kebanggaan tersendiri. Oh, kami para kader oleh tim provinsi. Dan para kader yang kami latih ini pun dari dalam diri mereka mau berusaha. Meskipun sinyalnya tidak terlalu baik di daerah-daerah, tapi mereka selalu mencari jalan keluar. Oh, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita dikumpulkan di satu tempat yang akses internetnya lebih baik? Itu saran-saran dari Bapak Mama Kader. Kemudian sekaligus mereka belajar untuk menggunakan teknologi. Karena apa? Karena sekarang kuis-kuis untuk para kader ini semuanya melalui handphone. Jadi secara tidak langsung ketika kami melakukan pelatihan ini, mereka pun ikut belajar terkait teknologi. Ya, kita ketahui bersama kondisi negara kita, daerah kita masing-masing sekarang ini sedang susah, jadi pendanaannya pun juga terbatas. Jadi untuk pelatihan atau BIMTEK, MONEF dan pembinaan di kabupaten kota, puskesmas dan Bapak Mama Kader ini kami usahakan meskipun tidak ada tatap muka atau turun langsung, paling tidak bisa lewat Zoom meeting. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak sudah menyimak paparan saya. Semoga ada yang bermanfaat yang bisa diperoleh dari IPT. Kami juga siap menerima saran atau info-info atau pengalaman-pengalaman yang berharga dari provinsi atau kabupaten kota yang lain. Terima kasih banyak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Nona. Ya, luar biasa sekali ini apa yang disampaikan Kak Nona berupa pengalaman Kak Nona bagaimana sebenarnya ini advokasi, tapi bagaimana cara untuk mengkomunikasi dengan pimpinan tertinggi. Seperti itu ya Kak Nona ya. Jadi kalau boleh saya rangkum, sebenarnya Kak Nona lebih melibatkan rasa, kemudian bagaimana menjadikan komunikasi ini dengan nyaman dan akhirnya pimpinan menjadi percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kunci utamanya adalah menjadi pendengar yang baik, kemudian melibatkan rasa. Itu ya Kak Nana ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung mendengarkan bagaimana sih ceritanya Ibu Gusnilawati, beliau dari Promkes Puskesmas Peokan Baru. Mohon maaf, Pak Risang dulu mungkin Kak. Pak Risang masih ada di Kemenkes, Kak Andros. Oh begitu. Ya, komunikasi dengan saya. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman
dari Pak Risang nanti closing di akhir untuk penguatan materi-materi ini semuanya ya. Jadi ini untuk selanjutnya kita lanjut ke Bu Gusnilawati dari Promkes Puskesmas Pekanbaru PD Aceh. Luar biasa ini juga jauh-jauh dari Aceh ini kita kumpul bersama di sini. Nanti Bu Gusnila akan menyampaikan bagaimana praktek komunikasi kader di lapangan. Silahkan untuk Ibu Gusnila dipersilahkan waktu sepenuhnya. Terima kasih. Saya terbang ngapain tegot? Mama dan waktu itu jangan seberapa sih suku dia enak berapa sih terus suku ikan aku mana kasar suku pak kapal mentah itu goreng itu senang dari kamu beli ini Mama sudah beli yang Mohon maaf untuk Bu Gusnila, apakah sudah Ibu? tahu jadi Ibu Gusnila, Iya. mohon izin. Mohon izin Bu Gusnila, apakah sudah hadir? Udah Bu, Ya, apakah suara saya terdengar? sudah Ibu. Baik. Monggo dipersilakan. Ini kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Risang selaku pembimbing KHP saya, kemudian Bu Andros yang telah memfasilitasi saya sehingga di siang hari ini saya bisa berjumpa bersama teman-teman Promkes seluruh Indonesia. Kemudian Bu Kristiani, salam kenal, serta Bu Heni sebagai kader yang hebat. Selamat Bu. Kemudian Ibu Ratna sebagai moderator. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan sharing sedikit tentang edukasi dan persuasi kepada orang yang lebih tinggi, terutama adalah untuk di pondok pesantren. Seperti bersama kita ketahui, pasal bahasanya di pondok pesantren tersebut, untuk bisa kita persuasi ke sana adalah hal yang sangat luar biasa. Karena di Ponpes mereka mempunyai jadwal kegiatan yang sangat padat, di mana di samping mereka belajar ilmu tentang pendidikan, juga mereka belajar tentang ilmu agama. Jadi waktu yang dipergunakan di sana adalah memang sangat rutin, kemudian ketat, padat, sehingga untuk bisa meyakinkan orang yang lebih tinggi di sana tentang ilmu-ilmu kesehatan butuh perjuangan yang sangat besar. Di sini saya akan berbagi pengalaman bersama dengan teman-teman Promkes seluruh Indonesia, bahwasanya di sana yang menjadi pimpinan Ponpes itu adalah seorang alim ulama yang memang karismatik, yang oleh warga menjadi panutan, menjadi orang yang dihormati. Ponpes kalau di Aceh ada Ponpes terpadu dan ada Ponpes yang memang hanya mempelajari agama Islam. Namun kebiasaan masyarakat di Aceh, di saat anaknya setelah menyelesaikan pendidikan SD, jadi anak-anak remaja ini akan diberikan pendidikan di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren, di samping mereka mendapatkan ilmu pendidikan, mereka juga mendapatkan ilmu agama. Sementara
ketika posyandu remaja, ketika sasaran di sebuah desa itu 60 remaja yang harus kita edukasi kesehatan, tetapi kenyataan nanti yang tinggal di desa sekitar 15 ataupun 18 orang, sementara 38 lainnya ada di ponpes. Untuk bisa kita memberikan edukasi kepada anak remaja ini, kita harus meyakinkan pimpinan ponpes bahwasanya untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk membina santri-santri di ponpes tersebut dengan ilmu-ilmu kesehatan. Di sini untuk bisa masuk ke ponpes, banyak tirai yang harus kita buka. Karena di ponpes tersebut, mereka punya jenjang kepemimpinan berlevel. Misalnya, ketika dari level bawah, itu mungkin mereka hanya memberikan pendidikan untuk ilmu agama Islam kepada anak-anak, itu berupa dengan sebutannya masih tengku. Kemudian untuk berikutnya ke jenjang yang lebih tinggi, itu sudah sebutan abati. Kemudian nanti dari abati menjadi abu ataupun sebutan walid. Nah, jadi supaya kita bisa masuk ke ponpes tersebut dan program kita kesehatan bisa jalan di ponpes tersebut, jadi 3 level kepemimpinan ini harus kita lewati. Di sini kita bisa meyakinkan pimpinan kita, yaitu dengan kita membawa flyer bahwasanya ada topik-topik yang akan kita berikan ilmu kesehatan kepada mereka. Nanti setiap bulan petugas akan datang untuk menyampaikan edukasi kepada anak-anak santri di ponpes tersebut. Kemudian di samping itu kita juga membawa PPT sebagai bahan untuk bisa kita yakinkan pimpinan bahwasanya ilmu kesehatan yang kita berikan bahwasanya berguna untuk anak-anak remaja kita yang di sana. Mengingat waktu belajar mereka di ponpes yang begitu ketat, begitu padat, dan sebahagian pimpinan ponpes berpikir bahwasanya ketika kita nanti datang ke tempat mereka untuk meminta waktu, ada juga nanti pimpinan yang berpikir bahwasanya akan menyita waktu belajar dari santri terhadap pendalaman ilmu agama di sana. Karena mereka di sana sudah menyusun jadwal pembelajaran yang begitu ketat. Nanti ada yang mereka harus belajar kitab, mereka harus belajar Al-Quran, mereka harus menghafal Al-Quran, kemudian mereka harus belajar akhlak, tajwid, dengan begitu panjang jadwal dari mereka, terkadang mereka juga susah menyisihkan waktu untuk kita sebagai tim kesehatan. Namun dengan tekad yang kuat, bahwasanya ketika nanti mereka bisa sehat, kemudian semua ilmu yang diberikan di ponpes bisa mereka serap dengan bagus, maka akan bisa memberdayakan mereka untuk lebih mandiri dan lebih cerdas. Akhirnya, setelah kita yakinkan pimpinan ponpes, kita bisa masuk ke ponpes tersebut sesuai dengan tema yang sudah kita rencanakan dalam setahun ke depan. Namun demikian, di sana nanti kita kebentur lagi dengan jadwal pembelajaran mereka di sana. Namun akhirnya kita sepakat dengan pimpinan ponpes bahwasanya kita ambil waktunya setelah sholat duha. Karena ketika setelah sholat duha, semua berbagai level warga ponpes berkumpul di musola.
Itu ada ponpes Bu, sekedar informasi, santri beserta tengku-tengku, abu-abu, walid-walid yang mengajar di sana itu di sekitaran sampai 1000-an warga di ponpes tersebut. Jadi ketika setelah sholat duha sekitaran jam 9, nanti kita minta waktu sekitar 1 jam untuk menyampaikan edukasi kesehatan yang bisa kita berikan dengan tim UKS Puskesmas. Nanti juga kita hadirkan dokter supaya bisa mereka berkonsultasi dengan dokter tersebut sekitaran nanti kesehatan mereka di sana. Di awal pelaksanaan kita sedikit mendapat hambatan mengingat jadwal mereka yang padat, kemudian merasa bahwasanya ini programnya kesehatan, ketika kita masuk ke sana hanya mengganggu waktu belajar mereka, tetapi untuk saat ini terkadang mereka sudah mengundang kita untuk bahwasanya dengan momen-momen tertentu untuk mengedukasi, misalnya tentang dermatitis, kebersihan diri, di samping dengan tema-tema yang sudah pernah kita tawarkan kepada mereka dalam setahun ke depan, mereka juga sudah mengundang kita untuk pesan-pesan kesehatan yang lainnya. Demikian mungkin Bu yang kami lakukan di Puskesmas Pekanbaru. Baik, Bu Gusnila, terima kasih untuk sharing pengalamannya bagaimana komunikasi di pondok pesantren ya. Ternyata memang berlevel karena tokoh-tokoh agama dan memerlukan pendekatan yang lebih dalam lagi ya, Bu Gusnila ya. Iya. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita ke Bu Tri, ini ternyata di sini ada Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Halo. Iya, ini Kak Aisyah nih kita minta untuk berbagi pengalaman terlebih dahulu ya. Kemarin sudah belajar bareng bagaimana KAP. Mungkin bisa di-sharing dulu Kak Aisyah. Iya. Sebentar ya, saya mau ganti device dulu boleh? Oke, siap. Jadi Kak Aisyah ini salah satu apa ya, contoh anak muda yang sudah menerapkan bagaimana komunikasi antar pribadi ini. Jadi kita harus juga Saya belajar izin sama Kak Aisyah nih. Silakan Kak Aisyah. saya izin share screen ya, sebentar. Oke. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Kan saya Aisyah dari Forum KP Muda. Di sini saya mau sedikit sharing terkait modul skenario edukasi, khususnya untuk mengurangi stigma TBC begitu. Nah, yang seperti yang kita tahu bahwasannya salah satu hambatan terbesar dalam penanganan TBC itu kan adalah stigma ya. Karena stigma banyak orang yang merasa malu, terus juga khawatir, sampai bahkan mereka pasien-pasien penyintas TB itu takut diketahui statusnya begitu. Mereka takut dijauhin, mereka juga takut dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, uh, stigma ini perlu dilemahkan atau dikurangin dampak-dampaknya ya, karena salah satu caranya adalah dengan edukasi. Nah, ini modul ini kita buat untuk membekali para edukator dan juga untuk mengurangi stigma TBC di masyarakat. Nah, uh, sumber stigma TBC itu sendiri, Bapak Ibu, ada dua faktor utama. Yang pertama itu kesengsaraan atau kesusahan akibat penyakit tersebut, entah itu resiko kematian, terus juga menyiksa, terus juga pengucilan sosial, sampai ke lingkungan kerja itu PHK dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu kemudahan penularannya, yaitu melalui udara. Nah, untuk
bagaimana sih cara kita untuk mengurangi atau melemahkan stigma-stigma tersebut? Kita kasih nih cerita-cerita baru. Nah, caranya seperti apa? Cerita-cerita baru itu kita sampaikan secara halus gitu ya, dengan pembabakan sebagai berikut. Ibu ada tiga ini ya, tiga poin utama. Yang pertama, itu kita perlu memvalidasi. Memvalidasi, kita akuin aja eh, bagaimana sih ketakutan-ketakutan dan juga sumber ketakutan warga terhadap TBC. Kita open aja gitu ya. Oh, begitu. Mereka takut, misal mereka takut karena TBC itu menular, mereka mengetahui TBC itu menularkan lewat udara dan kita akuin itu gitu karena ya memang lewat udara begitu ya. Ini tujuannya itu adalah untuk membuka atau memperlancar jalannya percakapan kayak biasa ya. Terus di samping itu setelahnya kita selipkan nih cerita-cerita baru saat kita membahas si cerita-cerita yang udah beredar nih di masyarakat begitu. Nah, kita selipkan misal tadi hmm, ya, misal tadi ya ceritanya penularannya itu mudah lewat udara. Kita sampaikan bahwasannya memang kuman TBC itu akan lebih mudah terbawa dan tersebar gitu karena angin sehingga kuman itu nggak lagi berbahaya begitu. Nah, selanjutnya setelah kita selipkan nih di dalam percakapan kita, misal ketemu sama masyarakat, kita baru angkat, kita tonjolkan nih cerita-cerita baru tersebut dalam rangka memperoleh dukungan warga. Nah, mereka apa namanya? Saat cerita-cerita baru itu telah dipahami oleh warga, kita buat cerita-cerita baru tersebut sebagai narasi yang beredar di sebuah komunitas begitu. Nah, cerita-cerita baru yang dimaksud tuh apa aja sih? Ini ada 4 ya. Yang pertama tadi, kemampuan penularan dari orang sakit ke orang sehat itu akan menurun kalau misalnya ruangan yang ada jendela-jendelanya itu dibuka, sehingga tadi aliran udaranya lancar, ngebuat kuman-kuman itu terbawa angin dan juga terpencar. Jadi, eh, nggak apa ya, kemampuan penularannya itu bakal menurun gitu. Apalagi kalau misalnya di luar ruangan ketemu sinar matahari nih, kuman tuh bakal bisa mati lebih cepat. Terus cerita baru lainnya, itu ada orang yang menghirup kuman TBC nggak langsung jatuh sakit karena ada apa? Masa inkubasi. Kita bisa nih bawa cerita-cerita baru pakai ini ya. eh, Pakai bahasa pendekar dalam tubuh. Mereka akan kuman ini akan dilawan si pendekar-pendekar dalam tubuh, yaitu inkubasi tadi 2 sampai 3 bulan. Nah, di sini kita bisa jelasin kalau misalnya ada 3 kemungkinan, ada menang, terus juga ada kalah, ada juga seri, begitu. Lalu eh, kita juga bisa kasih tahu nih cerita-cerita baru. Kalau misalnya setelah 2 minggu kita minum obat secara teratur, kuman TBC uh, kuman TBC dari si orang sakit itu nggak bakal berbahaya lagi bagi orang sehat ketika tadi setelah 2 minggu orang tersebut penyintas TBC tersebut minum obat secara teratur begitu. Nah tadi ada posisi seri. Posisi seri ini dalam artian uh, pendekarnya belum ini ya, kuman terkepung para pendekar dan dia itu nggak bisa merusak paru-paru tapi ya memang belum bisa membunuh sepenuhnya gitu. Nah, kalau kita bisa kasih tahu nih cerita-cerita baru lainnya itu dari posisi seri tersebut orang itu bisa jatuh sakit kalau misalnya si pendekarnya itu melemah akibat apa? Akibat pola makan kita sendiri, akibat kurang tidur, akibat banyak pikiran, begitu ya. Eh, karena itu perilaku sehat kita itu, perilaku sehat masyarakat itu perlu dijaga. Nah, ini nih cerita-cerita baru yang perlu kita tonjolkan. Tadi ya ada validasi, kita selipkan cerita-cerita baru tersebut dan kita buat narasi kuat gitu ya. Kita tonjolkan cerita-cerita baru tersebut di dalam sebuah komunitas. Begitu. Nah, ini mungkin ada metodenya ya, metode dengan edukasi dengan metode KAP atau komunikasi antar pribadi. Kita seperti biasa ya, pemanasan dulu, kita kenalkan dengan nama yang menancap, terus juga uh, kita ajak mereka belajar bersama tentang kesehatan. Ini terus lanjut kita kayak biasa aja ya pemanasan.
ibu-ibu kayaknya udah tahu semuanya gimana metode KAP dilakuin. Nah, terus kita lempar nih pertanyaan seperti ini. Apa bahayanya? Kita tonjolkan kata-kata berbahaya, mematikan, mudah menular. Kita di sini menjelaskan apa sih masalah intinya begitu. Kita ajak, lalu kita ajak warga bermain dan belajar. Kita jelasin nih bagaimana sih cara TBC menular. Begitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di akhir itu kita ajak belajar dan bermain dengan lomba menyanyi. Ini kita tunjukkan bagaimana sih solusinya. Ini kita ada irama sholawatan ya. Allahul Kahfi, Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Qasadanal Kahfi, Walil Kahfi, Kafanal Kahfi, Wanimal Kahfi, Alhamdulillah. Batuk TBC sangat mengganggu. Batuknya itu berminggu-minggu. Tak boleh kita menunda dulu. Kita Kuman TBC tak lagi menular, 2 minggu minum obat tak berbayar, 6 bulan itu rasanya sebentar, kasih semangat, sehat bugar, begitu. Nah, di sini kita berikan solusinya bahwasannya iya batuk TBC itu berminggu-minggu dan sangat mengganggu, tapi kita ya gak boleh ditunda ya, gak boleh ditunda, berobat, periksa, jangan malu-malu. Terus juga kita tonjolkan di sini kuman TBC itu nggak menular loh kalau misalnya 2 minggu kita apa namanya penyintas TBC tersebut minum obat. Terus kita juga kasih tahu 6 bulan masa pengobatannya ya minimal 6 bulan itu rasanya sebentar dan kita tonjolin nih kasih semangat agar sehat bugar. Begitu yang terakhir kita seperti biasa kunci komitmen kita cek pemahamannya dan juga kita rincikan kepada masyarakat. Baik, mohon izin peserta yang lain, Bapak Ibu bisa di-mute. Untuk mengurangi stigma dan juga Baik, Kak Aisyah, bagaimana? Sudah ini ya, Kak Aisyah? Oke, terima kasih untuk Kak Aisyah. Sharing-sharingnya tadi bercerita bagaimana kita berkomunikasi dalam skenario edukasi stigma TBC ya. Jadi kalau tadi dengar ceritanya Kak Aisyah itu kita harus menggunakan validasi tentang penyakit itu sebenarnya seperti apa sih. Jadi memang orang bisa lebih percaya. Kita validasi dulu kalau memang berbahaya, kita sampaikan itu juga berbahaya. Nah, kemudian gunakan cerita-cerita ataupun perumpamaan, bahkan bisa menggunakan lagu yang edukasi yang menarik sekali nih ya Kak Aisyah ya. Nah, itu tadi cerita dari Kak Aisyah ini forum KAP Muda, luar biasa sekali Kak Aisyah. Semangat selalu ya Kak Aisyah. Iya, untuk selanjutnya kita ke iya, untuk selanjutnya kita ke Ibu Tri. Eh, dipersilakan untuk Ibu Tri. Ibu Tri ini dari Surabaya ya Ibu Tri ya. Selamat siang Ibu Tri. Halo. Ibu Tri apakah sudah Oke, hadir ya. tadi? Ya, 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 hadir. oke. Selamat Siap. siang. Iya. Di Ya, sini Ibu. saya perkenalkan, saya dengan Triani Mardiana. Saya salah satu kader Surabaya hebat. Sebenarnya nggak hebat sih. Yang hebat yang kasih nama aja. Ya, terima kasih Dokter Isang, Mbak Ami sudah dikasih kesempatan untuk bisa bergabung ke forum yang sangat hebat. Di sini kita belajar menyampaikan ataupun pengalaman. Jadi kalau saya sebagai kader Surabaya hebat, pengalaman saya yang salah satunya ini kebetulan di tempat saya, di RW saya itu ada lansia terlantar ceritanya. Ada lansia terlantar yang seorang diri
Jadi ceritanya sudah punya rumah, terus karena sesuatu hal dijual rumahnya, akhirnya beliaunya itu ngekos. Ngekosnya itu tidak di wilayah RW saya, tapi otomatis secara administrasi kependudukan masih KTP-nya KTP wilayah saya. Jadi masih menjadi tanggung jawab kami. Terus dan kebetulan dia ngekos di salah satu desa sebelah, istilahnya kampung sebelah RW saya, beda kecamatan, itu untuk membayar kosnya pun ditarikin dari iuran sukarela warga ataupun yang mau membantu gitu ceritanya. Terus waktu ini usianya sudah sekitar 80 lansia ini. Terus suatu saat si tuan pas kita ada kegiatan KSH di Balai, tuan rumah itu nelpon ke salah satu teman kami bayar kosnya atau apa yang dikumpulkan ke teman KSH kami itu. Jadi ceritanya kalau sudah kalau yang namanya lansia sudah sepuh itu kalau orang Jawa Baik, ini Bu Tri, iya, apakah iya, kayaknya sinyalnya sebentar ini terputus. Sudah dengar lagi? Halo. sudah. Oh iya, Sudah. iya. Ya, saya lanjutin. Jadi ceritanya dia di kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk tetap tinggal di situ karena dengan berbagai alasan yang bayar sudah nggak ada, makan setiap hari sudah dari belas kasihannya, tetangga kanan kiri. Terus akhirnya halo, halo. Sempat ya, Enggak. Bu? Maaf, Lancar, maaf. Putri. Enggak ya? Iya. Soalnya sinyalnya ini. Terus akhirnya kami dari KSH ini berdiskusi gimana cara membantu yang lansia tunggal itu tadi untuk bisa dibawa ke rumah panti werda. Caranya gimana? Kami berusaha. Jadi kami melalui ke kelurahan dulu. Kami matur istilahnya lapor ke kelurahan, ke Kesra dan lain-lain. Ternyata ada kendala. Ada kendalanya. Kendala pertama tidak bisa karena alasannya tidak tinggal di domisilinya tidak di kelurahan. Itu jadi dia ngekos itu di beda kelurahan, tapi jejer gitu. Terus alasan pertamanya tidak tinggal di kelurahan yang kita tempati. Ya sudah, jarak berapa lama lebih parah lagi lansia ini. Akhirnya saya usaha lagi, kami berusaha lagi dan akhirnya sama jawabannya. Akhirnya kita ngobrol diskusi sama pihak kelurahan, kita bilang gini, oke, memang kalau memang itu bukan wilayahnya kelurahan kami, tapi kan masih wilayah Surabaya. Jadi masih harus mendapatkan istilahnya bantuan dari pemerintah kota Surabaya. Saya bisa minta tolong ini diusahakan supaya harus bisa gitu ya, istilahnya kayak memaksa tapi dengan cara yang ini harus bisa dibantu. Akhirnya kita sama orang kelurahannya, alhamdulillah dibantu sampai dilaporkan ke Dinsos kayak ini. Akhirnya alhamdulillah lansia tersebut bisa terkirim, bisa sekarang tinggal di Panti Werda. Itu salah satu pengalaman kami yang istilahnya perjuangan untuk bisa membawa beliaunya ke Panti Werda itu sangat-sangat luar biasa, memerlukan waktu yang istilahnya nggak pendek. Jadi itu salah satu. Terus kemudian ada juga pengalaman kami yang sebagai KSH itu kalau ada warga yang sudah kena kanker payudara yang sudah stadium 4 plus yang notabene beliaunya tidak bisa dibawa ke dokter karena
dan dari awal kena stadium 1, stadium 2 sudah pernah dirawat ke rumah sakit. Cuman pada saat mau di kemo itu pasti pada saat mau menjalankan kemo dia terserang batuk yang akhirnya nggak bisa di kemo. Akhirnya dia stadiumnya kanker payudaranya bertambah sampai dengan stadium 4. Akhirnya begitu hampir stadium akhir, biayanya juga nggak ada, akhirnya dia konsul ke KKSH juga. Akhirnya begitu kita bantu sampai ke PKM, ke puskesmas, akhirnya dikunjungi. Ada kunjungan dari puskesmas dan akhirnya alhamdulillah mendapatkan bantuan susu setiap bulannya. Dari kami kader yang ngambil ke puskesmas. Jadi keluarganya mesti, Mbak susunya sudah habis. Kami datang ke puskesmas untuk ambil di 1 bulan gitu. Dan sampai dengan dan mohon maaf yang lansia yang itu kan juga sudah lansia yang kena kanker payudara ini sudah wafat, dan sebelum wafat pun saya terutama itu dipanggil keluarganya pada saat mau dibawa ke rumah sakit. Itu mengalami drama yang istilahnya karena dia tidak pernah ke rumah sakit, tapi kesakitan waktu sudah di akhirnya itu, akhirnya dia panggil saya bilang, Mbak Heni saya mau ke rumah sakit gitu. Akhirnya saya panggil 112, saya ini, dan alhamdulillah tertangani di rumah sakit sekitar 2 minggu, akhirnya pulang di rumah 1 minggu wafat gitu. Ya itu istilahnya yang perlu kami sampaikan untuk komunikasi ke atas yang pernah kita pernah belajar ke Bu Ami itu komunikasi antar pribadi yang istilahnya tingkat jenjang kita sebagai apa, kalaupun kita bisa ke yang lebih tinggi, misalkan ke Kesra, Lurah, itu kan lebih tinggi daripada kita yang hanya sebagai kader, itu caranya gimana, bukan menggurui, bukan menentang, tapi kita meminta, istilahnya begitu. Ya, dan ini di tempat saya masih banyak PR untuk KSH, ada rumah warga yang istilahnya warga itu hidup di dalam keadaan yang sangat kumuh, dibuat sendiri. Jadi kalau kita masuk ke rumahnya itu nggak bisa, rumahnya itu ditumpukin, dia pemulung, tapi kita masuk nggak bisa. Ini alhamdulillah sih dari kelurahan, kecamatan sudah turun, tapi tinggal actionnya karena orangnya memang susah. Itu begitu kira-kira pengalaman saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih Bu Trisilawati sebagai Iya. moderator. Iya. Baik, Putri. Terima kasih. Ini ceritanya kompleks banget tentang lansia, bagaimana mengenangani masyarakat yang terkena kanker, seperti itu ya. Jadi Putri ini hebat, luar biasa sekali. Ini kader hebat, pantas ya namanya juga kader hebat. Jadi dengan komunikasi yang tidak memaksa dan kemudian tidak menggurui, tapi memaksa, tapi dengan memaksa dengan cara yang halus seperti itu ya Putri ya. Iya betul. Iya, terima kasih. Ini narasumbernya. Ternyata hari ini kita belajar banyak sharing-sharing bagaimana sih tadi mengkomunikasikan dengan pimpinan, kemudian dengan para ulama, dan yang terakhir ini dengan bidan desa ataupun bahkan di tingkat puskesmas untuk mengurus segala sesuatu kebutuhan masyarakat dan cara kita mengkomunikasikan dengan orang yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini untuk sebagai penutup dari seluruh rangkaian narasumber ini, ada Pak Risang nih, sudah pakarnya dalam hal komunikasi. Pak Risang, sudah ready Pak Risang? Sebentar. Ini tadi Pak Risang ada tamu nih. Pak Risang, mohon izin. Baik. Ya, sambil menunggu Pak Risang ya, ini juga tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Nona itu tadi, kemudian oleh Bu Gusnila
oleh Kak Aisyah, kemudian sama Butri, itu sebenarnya semuanya menggunakan rasa. Menggunakan rasa, bagaimana kita bisa dipercaya terlebih dahulu oleh orang yang kita ajak bicara. Kita menjadi pendengar yang memang benar-benar mampu mendengarkan mereka, kemudian kita tidak merasa menjadi yang sok hebat, tapi kita memang bagaimana nanti kita berkomunikasi dengan cara yang betul-betul bisa diterima. Seperti itu. Mungkin ini sebelum Pak Risang masuk, Pak Risang, mohon izin Pak Risang. Belum ya? Mungkin ada dari teman-teman yang mau berbagi pengalaman dulu sebelum Pak Risang masuk sambil kita menunggu Pak Risang. Monggo dipersilakan atau mau ada yang bertanya, diskusi? Bertanya kepada keempat narasumber kita terlebih dahulu. Silakan. Monggo silahkan, atau mungkin bisa dari teman-teman KAP, ada yang mau menambahkan cerita-cerita serunya, pengalaman bagaimana sih di lapangan, mengkomunikasikan dengan orang yang lebih tinggi, bisa. Ada yang mungkin bertanya atau diskusi sambil kita menunggu Pak Risang, karena ini Pak Risang belum masuk lagi nih. Baik. Mungkin Bu, Ya, boleh, silahkan Ibu. terima kasih. Edukasi ataupun persuasi untuk pimpinan, kita bisa juga menganggarkan di dana BOK dengan menu penguatan. Misalnya penguatan di UKS. Kalau pengalaman kami di Puskesmas, itu semua sasaran UKS, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian Ponpes, itu kita buat penguatan untuk usaha kesehatan sekolah, misalnya dalam wilayah kerja Puskesmas Pekanbaru. Di sana semua pimpinan dari level pendidikan tadi kita undang untuk membuat penguatan tentang kesehatan bersama nanti untuk program-program kesehatan yang bisa dilaksanakan di tempat tersebut. Jadi dia bisa diambil di menu BOK. Di sana nanti kita bisa menyamakan visi dan misi, kemudian program-program kesehatan bisa kita luncurkan bersama dan minta persetujuan bersama untuk dilaksanakan di tempat-tempat pendidikan yang mereka pimpin. Demikian, Bu. Baik, Bu Rusnila sudah menambahkan ceritanya lagi. Iya, mungkin ada yang lain teman-teman dari peserta ada yang bertanya kepada keempat narasumber kita siang hari ini. Boleh lewat kolom chat atau mungkin bisa langsung komunikasi, bisa langsung bersuara, silahkan. Belum ada ya, ini Pak Risangnya belum muncul ini, kita tunggu ya. Ya, saya juga ini akan berbagi pengalaman aja di lapangan ya, sambil kita menunggu Pak Risang. Jadi, bagaimana sih sebenarnya kita berkomunikasi kepada orang yang lebih tinggi dengan kita. Selain kita menggunakan rasa, kita juga menggunakan empati kita, kemudian eh, sampaikan juga apa sih sebenarnya yang mau kita sampaikan. Kita nggak usah berbelit-belit seperti yang artikel yang sudah di-share oleh Pak Risang. Mungkin kalau kita langsung menyampaikan ini loh stunting seperti ini, akhirnya kita merasa orang yang kita ajak bicara itu merasa
menggurui. Tapi mungkin kalau kita sebagai seorang kader, kita bisa nyampaikan tadi, saya habis pertemuan nih Bu Bidan, seperti itu. Terus kemudian ada Pak Dokter yang menyampaikan ternyata stunting itu definisinya seperti ini, Bu. Jadi memang kita ajak diskusi terlebih dahulu. Jadi kalau kita bicara ke kader, ke bidan, jadi jangan sampai menggurui. Itu tadi kuncinya yang kita lihat dari berbagai narasumber yang tadi disampaikan. Monggo silahkan kalau teman-teman mau berbagi ceritanya. Tes. Iya, Pak Risang. Selamat Iya, datang, Pak Risang. Ya, ini tadi udah dipaparkan semua dari teman-teman. Cerita-ceritanya sangat seru sekali, Pak Risang. Mulai dari oh, luar bagaimana biasa. komunikasi kepada pimpinan. Ternyata dengan menggunakan rasa nih, Kak Nona tadi menyampaikan sudah kenal dulu, sudah nyaman dulu, akhirnya ngobrol dengan pimpinan lebih enak, lebih nyaman. Itu tadi cerita dari Kak Nona seperti itu. Kemudian dari Bu Gusnila cerita tentang pengalaman komunikasi di pondok pesantren yang ternyata para ulama ini memiliki level-level tertentu, Pak Risang. Bagaimana sih tekniknya Hmm. ngobrol ke ulama level 1, level 2 itu juga saya baru ketahui ini ternyata ada Hmm. level-level di kelompok ulama. Kemudian dari Butri ini kader hebat dari Surabaya, ternyata beliau juga menyampaikan kita terkadang harus memaksa nih untuk berkomunikasi, tapi maksanya maksa yang bagus untuk tujuan kemaslahatan umat. Tadi yang disampaikan Bu Tri itu bagaimana mengirim seorang lansia ke dinas sosial. Kemudian jadi tolonglah ini, jadi tekankan dengan pemaksaan. Kemudian bercerita lagi tentang kanker, masyarakat yang terkena kanker. Jadi konsep-konsep cerita yang disampaikan oleh teman-teman ini lebih banyak menggunakan rasa, menggunakan empati, tidak memaksa dan tidak menggurui. Nah, ini dari secara teori, kemudian dari Pak Risang sendiri seperti apa? Monggo Pak Risang, ini untuk waktu dan mikrofonnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Risang nih. Ya, terima kasih Bu Ratna. Iya. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Mohon maaf tadi melipir dulu sebentar, ada panggilan. Ya, jadi ini ceritanya menarik ya. Apa namanya? eh, Sebetulnya KAP itu ya dibuat itu dasarnya adalah komunikasi yang tidak seimbang juga sebetulnya. Jadi awalnya dibentuk itu ketika kita berkomunikasi dengan orang yang statusnya lebih tinggi. Bahkan warga biasa pun kita anggap statusnya lebih tinggi. Kok gitu? Ya karena KP itu dasarnya adalah komunikasi rendah hati sebetulnya. Jadi basisnya itu komunikasi yang eh, mencoba melihat lawan bicara itu sebagai narasumber, sebagai orang yang berpengetahuan, sebagai orang yang punya pengalaman, siapapun gitu, warga biasa, pejabat, semua semua sama gitu. Jadi komunikasi rendah hati sebetulnya yang jadi utama gitu. Kenapa begitu? Karena kita ngelihat ini apa Ibu Bapak ya, seringkali ya komunikasi itu atau edukasi kita menjadi tidak efektif gara-gara kitanya dianggap tidak kredibel, tidak kompeten. Padahal maksud kita baik gitu. Maksud kita baik gitu. Maksud kita pengen nasihatin supaya berhenti merokok, pengen nasihatin supaya kalau ada jentik di rumah dibersihkan. Kita pengen nasihati agar olahraga gitu ya. Cuma gini, ada kalanya orang yang tinggi, tinggi itu maksud statusnya, status lebih tinggi ya. Itu justru memperhatikan kitanya gitu. Siapa kitanya ketimbang apa pesan yang kita sampaikan ya. Oh, kamu ngerti apa sih? Jadi kitanya gitu yang diperhatikan, bukan pesannya. Padahal nggak ada yang salah dengan pesannya. Bahkan pesannya benar. Pesan itu sesuatu yang maslahat gitu ya. Tetapi kok justru kitanya yang diperhatikan gitu ya. Memang ini secara sosial ya begini ini kehidupan sehari-hari ya. Di mana orang kadang melihat rendah orang lain gitu. Kalau orang melihat orang lain itu rendah, maka yang orang lain akan sampaikan itu suka nggak dianggap gitu ya. Nah, cuma kita sebagai edukator mestinya bisa mengelola situasi di mana kita nggak memicu orang untuk menganggap rendah kita, atau begini, tidak memicu orang untuk melihat kita, ya, kamu siapa sih? Kan memicu itu melihat melihat apa namanya melihat kitanya, tapi kita justru
perlu mengarahkan orang memperhatikan pesan kita, ya. Bukan ininya, bukan kitanya ya. Kitanya hilang aja nggak apa-apa deh. Kita yang menghilang, tapi pesannya yang penting. Dan teori besarnya tadi sebenarnya sudah disinggung oleh teman-teman sebelumnya ya, sama Bu Nona, Bu Gusni, Bu Tri. Intinya sih sebenarnya komunikasi rendah hati. Kalau kita bicara agama ya, agama dimanapun sebetulnya, itu bilangnya orang rendah hati itu dimuliakan. Yang tawadu itu dimuliakan, itu dalam Islam. Dalam Kristen juga disebut itu, orang yang rendah hati itu ditinggikan. Itu memang apa namanya? Ini ya apa namanya? Instingnya manusia memang kayak gitu loh. Kalau kita sombong, sok tahu, menggurui, ngatur-ngatur, ngajar-ngajarin, orang akan terpicu. Siapa sih ini? Mau orang yang tinggi statusnya maupun orang yang mungkin statusnya setara sama kita, itu akan nanya-nanya ini siapa sih? Wah, kader aja sombong, belagu. Misalnya kayak gitu. Ah, nakes gitu aja, belagu. Ah, gitu. Emang instingtif suka gitu ya. Makanya ada rumusnya ya, rendah hati gitu. Rendah hati itu kumpulannya banyak. Ada rendah hati kumpulannya apresiatif gitu. Apresiatif itu termasuk rendah hati juga. Kenapa? Karena kita mencoba melihat hal yang positif dari orang dan menunjukkan hal positif itu, ya. Walaupun orang itu salah, keliru, ya tetap kita tunjukkan hal yang positif. Orang suka ternyata, ya. Orang merasa dihargai, ya. Nah, teknik besarnya itu. Nanti ada kumpulan teknik lain yang sifatnya lebih membangun keakraban. Nah, itu lain hal. Jadi kalau kita udah akrab, maka orang akan lebih mudah diajak. Betul itu. Tapi investasi untuk akrab itu memang agak panjang ya. Kalau misalnya kita baru ketemu atau sesekali ketemu audiensi sebagainya, maka teknik mengakrabkan itu ya kadang-kala bisa, kadang-kala enggak. Tapi ya harus dicoba juga gitu. Pengakraban itu penting ya. Nah, coba kita lihat sekarang secara teknik ya, yang kita bisa bagi ya Bu, kami bagi dalam kesempatan kali ini. Kita buat singkat-singkat aja karena sebetulnya ada beberapa yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya atau sudah ada dalam bentuk tulisan-tulisan ya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Ada jurus katanya. Nah, jurus katanya maksudnya apa sih? Jurus katanya itu mengalihkan perhatian orang kepada pesan kita dan dari kita ke pesan kita. Jadi kitanya nggak ada gitu. Perhatiannya pesan kita. Misalnya gini, saya pengen nasihatin dokter Amru. Siapa tuh orangnya tuh? Apa namanya? Supaya nggak ngerokok. Kalau saya bilangnya, dok, itu rokok kurangilah. Nanti bisa meningkatkan itu loh, gula darah loh. Gula darah naik itu. Kan apa namanya? Insulinnya lebih resisten nantinya. Ya, nanti si dok Amru akan bilang dalam hati ataupun kalau dia berani dia akan bilang, ah siapa lu kayak ngerti aja. Gitu. Tapi kalau saya pakai jurus katanya, maka si dok Amru itu akan melihat pesan pesan saya, bukan sayanya. Dok, kemarin tuh saya ikut pelatihan loh di Puskesmas. Ini Prof Hartono nih, apalagi kalau Prof Hartono yang beneran ya, itu bilang tuh merokok itu bisa membuat gula darah naik. Ya, katanya rokok itu bisa meningkatkan resistensi insulin, dok. Tuh, kan bukan kata si Risang gitu. Wah, kata Dokter Hartono, oh pesannya apa? Ah, gitu, jadi perhatiannya ke pesan. Nah, ini jurus katanya, ya. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu kader, teman-teman nakes pakai jurus katanya juga nggak apa-apa gitu. Kalau ketemu sama dokter pakai jurus katanya, pakai dokter spesialis pakai jurus katanya aja. Jadi kitanya aman gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua jurus padi berbuah. Ini jurus ini sama prinsipnya yang rendah hati itu ya. Eh, supaya apa? Supaya kitanya itu tidak mengusik orang lain. Siapa lu? Nggak akan muncul kalau kita rendah hati gitu ya. Bilang aja. Kalau misalnya ngobrol sama profesor, Prof, ini izin ya Prof ya, saya masih belajar-belajar nih, masih masih belum paham sih sebetulnya nih, belum menguasai ilmunya. Tapi kok sejauh ini saya lihat ya, untuk berhenti merokok itu yang penting itu menguatkan kontrol diri dengan menunda dan merasa balik. Ini ada tekniknya gitu ya. Tapi kalau kita bilang ini teori ini ke seorang profesor yang menguasai banyak teori,
mungkin dia tidak akan terpicu gitu, karena kita ini baru nih, izin masih belajar nih saya juga nggak tahu persis. Saya juga masih meraba-raba nih. Kesannya memang, oh kok nggak pede sih, kan harus pede. Ntar dulu, kalau kita semakin pede, justru orang semakin nolak. Itu yang dikhawatirkan. Dok, Prof, saya tahu persis, Prof. Saya saya sudah melakukan studi. Oh, dan hasilnya adalah yang paling manjur tekniknya ini. Oh, loh emang saya nggak pernah buat studi juga. Nah, saya studinya lebih banyak. Nah, loh, kalau orang berpikir seperti itu gimana? Ya, justru ini apa namanya berbalik ke kita ya. Nah, ini jurus padi berbuah. Jadi posisikan diri kita sebagai orang yang hijau, baru belajar, masih raba-raba, belum menguasai betul, nggak apa-apa. Supaya diri kita hilang, orang kemudian memperhatikan pesan kita. Ya. Nah, jurus lainnya apa lagi nih? Jurus konsultasi atau minta arahan. Kita misalnya pengen ngajak Kades untuk apa namanya mengedukasi keluarga atau lingkungannya untuk minum TPT atau terapi pencegahan TBC. Kalau kita bilang ke Pak Kades, ini ada kasus TBC dan saya paham, saya ngerti bahwa kalau orang yang kena TBC maka di sekitarnya bakal ada kasus lainnya. Jadi kami mohon Pak Kades itu memberikan edukasi kepada mereka. Oh, bersediakah Pak Kades? Wow, ya kita lihat nanti ya. Saya lihat waktunya nanti ya. Oh, ya, kalau kita ngajarin, nyuruh-nyuruh ya gitu hasilnya. Tapi coba dong pakai jurus konsultasi, minta arahan. Ya, ini banyak. Ini dalam bisnis pun kayak gini. Ini kalau nggak salah kita pernah bahas 2 tahun lalu ya. Ini dari artikelnya Harvard, istilah konsultasi. Kita konsultasi tapi justru kita mempengaruhi. Tapi itu bukan hal yang baru. Di kampung-kampung begitu caranya orang-orang. Pak Kades mohon arahannya nih. Kami nggak begitu paham Pak Kades. Ceritanya gini, ada kasus TBC di RW 2. Terus kalau orang puskesmas bilang nanti akan ada kasus yang lain. Makanya harus dicegah dengan TPT. Cuma kami bingung Pak Kades. Itu kayaknya orangnya galak-galak. Kami takut juga Pak Kades, saya nggak berani nih. Dan bingung caranya gimana mengedukasi mereka. Ini mohon arahannya Pak Kades, kan lebih berpengalaman lah. Nah, muncul tuh ego laki-lakinya atau ego pemimpinnya. Oh, oke oke. Udahlah gini gini gini. Bu Kader. Nanti saya urus ya. Saya akan kontak RW 2, Pak RW-nya. Nanti kita buat pertemuan aja. Oh, udah. Kita tidak apa namanya? Kita tidak nyuruh-nyuruh, tapi juga justru berkonsultasi. Jadi syarat berkonsultasi itu memang orangnya paham gitu ya. Ya paham, nggak selalu harus paham betul, tapi paham. Terus kemudian dia memang ya lebih tinggi gitu ya. Punya lebih tinggi dari kita gitu. Dan orang lebih tinggi ketika kita itu datang lebih rendah tanda kutip, dia ngerasa diwongke, diorangi. Gitu. Jadi dalam bahasa Jawa itu diwongke ya, di apa? Dipandang sebagai orang itu nggak dipandang sebagai orang dengan status tanpa status gitu. Harus dengan status. Dalam tradisi masyarakat begitu. Ya. Kalau si ibu ini adalah, nah ini status di Indonesia juga gini ya. Status suami itu menempel ke status istri gitu ya. Jadi ya harus disamaratakan juga gitu. Saya misalnya ngomong sama Bu Camat, ya Bu Camat yang suaminya camat itu, tapi ya Bu Camat harus jadi tokoh juga. Ya kita wongke, kita buat sebagai orang dengan status Bu Camat gitu ya. Nah, apalagi, oh tadi ini udah ya. Oh pesan tersembunyi. Kadang-kala yang kita sampaikan itu tidak selalu harus dengan nada, dengan apa cara memberitahu, menasehati, mengajak, mengedukasi. Nggak selalu harus dengan cara yang terlihat seperti itu, mengedukasi, mengajak, nggak selalu. Biasanya kita nyebut sesuatu informasi, tapi bukan dalam rangka mengajak. Izin dok, saya tuh baca-baca ya, ada artikel ternyata ini rokok membuat penyakit gula lebih berat ternyata ya. Bener nggak ya? Nah itu kan dalam rangka mengedukasi, bukan dalam rangka, eh itu dalam rangka cuma menyampaikan informasi aja, bukan dalam rangka mengedukasi gitu.
tapi pesannya itu tersembunyi di situ. Kita pengen masukin pesan, tapi dengan cara tidak mengedukasi, menasehati atau mengajak gitu ya. Nah, apalagi advokasi harmonis. Nah, ini udah saya pakai beberapa kali sebenarnya. Ini terutama buat pemimpin-pemimpin yang punya visi atau concern atau kepedulian tertentu pada isu spesifik. Kita tuh kalau gini loh, kalau misalnya Pak Kadesnya itu prihatin dengan kenakalan remaja. Waduh, kenakalan remaja di desaku kok kayak serius gini ya. Kok wah, remaja kok jauh dari orang tua, ribut sama orang tua, berantem antara mereka. Ini kenakalan serius banget ini. Nah, kita kalau datang ke sana ngomongin tentang ASI eksklusif, ya itu namanya ganggu pikiran orang. Orang lagi mikirin kenakalan remaja, kok tiba-tiba kita pengen mengajak Kades untuk terlibat aktif dalam ASI eksklusif. Ya nggak bisa begitu, ganggu pikiran orang tuh, nggak boleh itu. Makanya yang satu yang kita bisa lakukan adalah advokasi harmonis. Maksudnya adalah kita harmonisasi topik kita dengan apa yang sedang dipikirkan, dipedulikan, diperhatikan oleh pemimpin. Ya, misalnya, kadesnya prihatin dengan kenakalan remaja. Kita pengen advokasi ASI eksklusif. Ya, kita ngomongnya sesuai dengan kenakalan remaja. Kayaknya Pak Kades ya, itu anak nurut itu terkait sama bonding, Pak Kades. Bonding itu keterikatan batin. Apa namanya yang kuat ya. Kalau misalnya kuat bonding ya, itu nurut kelihatan sama anak. Ini contohnya Pak ini sama anaknya itu bondingnya kuat itu. Makanya nurut itu. Oh, Pak Kades yang merhatiin. Oh, gimana caranya kita ningkatin bonding itu ya? Ini Pak Kades, kalau dari kecil dia dikasih ASI eksklusif, maka bondingnya itu akan kuat karena ada kontak kulit gitu. Ada komunikasi saja nih itu antara bayi sama ibunya. Wah, gitu-gitu ya. Ngomonglah tentang ASI eksklusif jadinya. Tapi entry-nya adalah sesuatu atau masalah yang sedang dipikirkan, dipedulikan, diperhatikan, atau jadi visi dari pemimpin. Saya pernah usulkan ini ya, saya nggak tahu dulu dipakai atau enggak, terkait sama malaria misalnya. Ini sebelum COVID. Malaria itu kan isu yang kurang populer gitu. Kalau ditarik ke level pemimpin tinggi-tinggi gitu. Kenapa? Ya, karena lagi mikirin stunting, kok tiba-tiba mau mengarus utamakan malaria, piye itu. Ya, sumbang jadinya. Makanya kita harus cari cara nyantel, cara mengharmonisasi itu. Lah ternyata ada studi. Ini dokter Ratna dulu yang bawa ya dari USU Medan waktu pertemuan itu. Itu nunjukin ini loh sebetulnya satu kasus malaria itu bisa me, apa namanya mengurangi pertumbuhan bayi sekian sentimeter, 0, sekian lah gitu. Jadi kalau misalnya sampai kena berkali-kali, lah tinggal kali aja. Kali 10 kali malaria dalam setahun misalnya, yo itu bisa ngurangi pertumbuhan 1, sekian sentimeter. Saya lupa persisnya. Lah, kalau gitu mau bahaya kan? Ya bayi kan kalau panjang panjang tubuh kan beda 1 sentimeter bisa masuk dari yang apa hampir stunting ke stunting gitu ya. Nah, makanya harusnya kita bilang, eh, Pak, kami ingin mendukung program stunting. Zaman dulu ya, zaman yang pas lagi ramai stunting itu. Stunting itu penting, tapi tidak genting. Bilang, Pak, kami ingin mendukung program stunting karena memang di luar ini cukup banyak dan dukungan kami adalah dalam bentuk, kan kalau kita ngomong stunting dulu perhatian, oh, dalam bentuk mengurangi malaria. Karena, baru jelaskan hubungan stunting sama malaria. Dengan begitu kita mempromosikan malaria, tapi entry point-nya adalah stunting. Nah, dulu pengalaman real saya tuh sempat kalau terkait advokasi ke level kabupaten kota ya, itu terkait sama program namanya itu SMS Bunda dulu itu. SMS Bunda. Nggak tahu teman-teman ada yang pernah ikutan nggak ya? SMS Bunda itu tahun 2000-an berapa gitu ya. Awal-awal kalau nggak salah. Jadi apa namanya ibu hamil itu apa namanya mendaftar di registrasi gitu ya ke layanan SMS. Nanti kemudian didapatkan apa namanya pesan-pesan sesuai dengan masa-masa kehamilannya. Nanti udah kalau udah dekat HPL dia dapat ini apa notifikasi.
nasihat tentang akses eksklusif dan sebagainya. Lah, program itu mendekati para bupati, wali kota dengan menekankan bahwa ini berisi informasi-informasi yang bermanfaat buat ibu hamil. Nanti mereka bisa paham ini akses eksklusif lah, bisa K1, K2, K3, K4 dulu ya, itu bisa diingatkan, terus macam-macam lah diingatkan gitu. Tetapi waktu zaman itu para bupati terutama ya, wali kota juga lah, itu lagi peduli, khawatir, deg-degan pada intinya dengan angka kematian bayi dan ibu juga gitu. Tapi itu nggak disinggung. Ya kalau gitu cara mah dicuekin gitu ya, dicuekin. Nah, belajar teknik. Oh iya, kita harus harmonis. Akhirnya kita ngomongnya kok di sosialisasi atau seminar awal itu dibilangnya bahwa ini SMS Bunda bisa membantu program untuk mengurangi atau mencegah AKB. Wah, wah perhatian baru. Oh, ya daripada ngotak-ngatik data kan perhatiin ini aja sebagai solusi gitu. Oh, apa solusinya? Oh, gitu. Jadi masuklah perhatiannya karena kita tidak ganggu pikiran orang. Nah, yang lainnya apa? Oh, ini jurus-jurus standar kalau keakraban tuh biasanya ya urusannya obrolan informal, ya. Jadi kalau masuk ke rumah orang yang lebih tinggi, nah kadang-kadang ini terutama saya suka 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 dapat sebenarnya. Kadang-kadang nakes juga suka malu-malu cerita. Kalau masuk ke rumah gedongan, kalau apa masuk ke sekolah elit, suka bingung gini gimana ya ngomong-ngomong apa ya. Ibu kader juga sebagian suka cerita tuh. Oh, Jumantik ya, cuma apa meriksa-meriksa jentik gitu ya, pakai senternya keliling-keliling rumah lihat-lihat wadah-wadah gitu ya, dispenser, lihat vas bunga gitu. Tapi sebetulnya kalau kalau interaksi ke rumah atau interaksi dengan orang itu kan peluang ya, peluang edukasi ya, peluang edukasi. Tapi kadang nggak dimanfaatkan. Dan salah satu sebabnya ya selain sibuk juga waktu terbatas ya, harus dipahami juga lah itu. Juga kadang-kadang bingung gitu, ini gimana ya ngobrolnya kan saya nggak paham, kan saya nggak ngerti tentang misalnya ahli hukum dia orangnya, kan saya nggak ngerti ahli hukum itu, saya ngobrol apa ya? Atau kalau ini adalah apa namanya ahli agama, wah saya ngomongnya gimana ya? Dia ahli agama, terus saya malah salah ngomongnya. Padahal nggak usah gitu. Justru, nah ini deh kalau KAP itu enaknya gini. Justru karena kita posisinya lebih rendah, itu adalah advantage atau keberuntungan berpihak kepada kita dari sisi komunikasi. Loh, kok justru advantage buat kita, justru keberuntungan buat kita? Iya, karena disitulah kita dalam posisi belajar, berkonsultasi. Orang tidak akan terusik. Ya namanya kita belajar, nanya-nanya, ya karena kita nggak tahu kan. Nah, justru sikap sok tahu itu harus dibuang jauh-jauh, bahaya justru. Ya, ya misalnya kalau rumahnya itu rumah pengusaha besar, kebetulan dia lewat, oh, siapa aja, Pak Tanjung, apa kabar? Oh ya, sehat-sehat Pak ya. Kayaknya bisnisnya makin sukses ya Pak ya. Oh, Alhamdulillah. Terakhir bisnis apa nih Pak? Udah, dia dia ngomong, kita tinggal nyambung. Nah, jurusnya cuma nyambung aja, nanya, nyambung, nanya, nyambung, 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 udah gitu aja. Nanti ngalir sendiri kok percakapan itu, ya. Mau dia orang hebat gitu, orang ilmu tinggi, profesor, doktor apa, kok kita tanya dengan nada belajar, orang akan sambut kita kok gitu. Ya kecuali kalau dia sibuk gitu ya, terburu-buru. Kalau enggak sih, enggak kok. Tanya aja. Dan tinggal nyambung-nyambung-nyambung. Dan kalau udah nyambung-nyambung, nah baru masuk ke topik kita buat edukasi, ya. Nah kalau di KAP itu bahkan dispesifikan, ah, coba cari nanyanya itu topik yang dia sukai, ya. Kalau dia suka kan dia akan beda lah, dia akan wah senang ceritanya, wah apa gembira matanya beda ceritanya. Nah itu dilanjutkan, lanjutan gimana? Kan saya nggak ngerti topik itu. Nggak usah, justru kita nggak ngerti lebih bagus, tinggal nyambung aja, nyambung. Misalnya ini ada profesor ahli atom. Wah, kita karena kita nggak ngerti. Wah, Prof,
itu atom di Iran gimana tuh ya? Oh itu nuklir, ah itu mah bukan gini. Oh tapi gimana Prof ini? Oh gitu ya Prof ya. Lanjutin aja obrolannya, belajar ke dia. Kitanya jadi pintar. Oh gara-gara belajar sama orang yang ilmunya lebih tinggi. Jadi sikap-sikap itu aja sebetulnya yang dikembangkan, ya. Nggak usah minder karena memang kita lebih rendah hati aja. Minder itu biasanya terjadi kalau kitanya sok tahu. Kita ngerasa sombong, kita harusnya ngerasa setara. Oh, saya bisa nih mengimbangi pembicaraan dia. Saya ini bisa bertanya-tanya hal-hal kritis nih. Pertanyaan saya berkualitas nih. Saya bisa menyumbang saran, ide. Wah, itu terbebani. Kalau kita mental nggak kuat-kuat ya jadi minder. Terus jadi gagap, jadi berhenti. Mau ngomong apa, bingung. Tapi kalau kita santai, belajar, dengerin aja nyambung-nyambung. Oh, udah, ngalir lah obrolan. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Behind closed door dan saving face. Nah, ini Indonesia banget lah pokoknya. Walaupun saya pakai bahasa Inggris ya. Maksudnya adalah kalau kita kasih masukan, ngasih nasihat, ajakan, jangan di depan orang banyak. Mau ngoreksi jangan di depan orang banyak, ya. Jangan di forum meeting misalnya. Apa namanya? Logmin. Kapusnya ngomongnya, wah kok gitu ngomongnya. Wah salah itu tentang gizi itu. Ah, wah, itu harus dibereskan, Pak. Bukan sehat 5 sempurna lagi, Pak. Itu zaman jadul tuh, Pak. Tahun 60-an. Sekarang sudah gizi seimbang. Oh, ya kampusnya langsung, langsung siapa lu? Kok gitu banget? Depan kita mungkin dia bilang, oh terima kasih atas masukannya ya. Ya memang itu adalah hal yang benar. Iya, depan kita. Tapi belakang kita takutnya itu tersinggung. Kalau udah tersinggung, terluka, nanti urusannya jadi panjang, kita lebih susah lagi berkomunikasi dengan orang itu. Makanya ya udah nanti aja ngobrol aja sendiri sendiri gitu. Dan jangan rame-rame ya. Kalau behind closed door versi Indonesia itu jangan rame-rame. Rame-rame datangin Pak Kapusnya menjelaskan ini. Wah, jangan, itu memalukan. Kita tuh orang Indonesia tuh kalau rame-rame salah itu memalukan. Makanya udah datang sendiri jelasin gitu ya. Dan juga jangan menjelekkan atau merendahkan karena nanti akan sampai. Kalau sampai ke telinga dia, itu jadi masalah juga, ya. Nah, saya berhenti di sini dulu mungkin ya. Moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Baik, Pak Risang, terima kasih. Ini jurus-jurusnya, wah, jurus-jos. Ini ya disebutnya jurus apa ini? Jurus-jos apa ya? Nanti ya kita di akhir nyoba. Nanti saya ini lagi menyusun kata-kata yang pas untuk jurus-jurus yang disampaikan Pak Risang ini tadi. Intinya adalah direndah hati. Mungkin kita sesi diskusi aja dulu, Risang ya. Kalau mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya, gimana ini? Bisa langsung untuk diskusi? Silakan ngobrol-ngobrol. Ya. Ngobrol-ngobrol Bu aja. Ratna, Aisyah tadi udah ini. Diskusi. Ini saya Bu Ratna, pantau. punten. Gimana Pak Risan? Mau nanya aja, tadi Aisyah sudah sharing tentang modul terbaru? Oh, sudah. Oke. Sudah, tadi yang Terima disampaikan kasih. Pak Risa tadi luar biasa sekali. Ini dari forum KAP tadi, KAP Muda ya Pak Risang ya, udah semangatnya udah Ya. kayak gitu. Udah bagus banget ini untuk menyampaikan suatu materi dari Kak Aisyah tentang bagaimana memvalidasi penyakit itu, kemudian menggunakan perumpamaan, menggunakan cerita, dan lagu-lagu edukasi. Tadi udah disampaikan sama Kak Risang. Ini ada Terima kasih. Ini saya pantau ini banyak para Bapak Ibu pejabat dari Pemprov Jateng loh Pak Risang. Kebetulan ini. Wah, ini Bapak Ibu ini. Gara-gara Bu Ratna kali nih. Enggak juga ya. Bisa nih teman-teman Bapak Ibu semuanya monggo kalau silakan mau bertanya, diskusi kita. Ada dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, ini luar biasa, dari Balapkes PAK. Ini malah pimpinan saya juga hadir nih, Pak Juli Santoso dari Balkesmas Klaten. Kemudian dari, wah luar biasa ini. Banyak banget nih yang hadir. Mbak Novi. Silakan Bapak Ibu untuk diskusi. Ada yang ditanyakan mungkin?
Chat, pantau dulu di chat, adakah yang berkomunikasi untuk bertanya? Wah, mantap nih jurusnya Pak Risang, tinggal menerapkan gitu Pak Risang. Belum ada ya, teman-teman, atau mau share-share lagi diskusi tanya jawab? Sambil nunggu mungkin saya izin share ya Pak Risang. Ini tadi saya menyimpulkan sedikit yang dari teman-teman tadi, sharing-sharingnya, kemudian dari Pak Risang. Apakah sudah terlihat ini? Saya share tadi Sudah, yang sudah. disampaikan. Nah, ini saya tuh sukanya bikin akronim-akronim nih, Pak Risang. Ini coba saya simpulkan dari teman-teman tadi yang sudah sharing-sharing dari 4 narasumber, kemudian di closing sama Pak Risang dengan materi jurus-jurus tadi ya. Ada jurus apa aja tadi? Jurus katanya, jurus padi berbuah, jurus minta arahan, kemudian jurus jangan menyampaikan di depan forum, kemudian jurus bicara apa tadi ya? Optimal ya, bagaimana mengoptimalkan. Nah, dari sini poin utamanya adalah rendah hati, ya Pak Risang ya. Ya, betul, betul. Nah, rendah hati ini coba saya susun untuk menjadi sebuah kalimat akronim yang mungkin bisa menjadi penutup acara ini. Jadi rendah hati, responsif, bagaimana tanggap terhadap situasi lawan bicara, kemudian empatik, memahami perasaan sudut pandang lawan bicara kita. Jadi kita kan kalau tadi Pak Risang ya ngayomi lah apa minta dihargai, kita kalau nggak dihargai juga nggak enak juga ya, jadi kita memposisikan diri kita juga, jadi empatik, memahami perasaan lawan bicara kita, kemudian kita bersikap netral, menjaga sikap adil dan tidak memihak, kemudian dengarkan aktif, fokus dan serius mendengarkan tanpa menyelah. Ini tadi yang disampaikan oleh salah satu narasumber kita menjadi pendengar yang aktif, kita menjadi pendengar yang baik, kemudian adaptif. Adaptif di sini luwes, menyesuaikan gaya bicaranya sesuai konteks yang kita ajak bicara. Kemudian hormat jelas, ini hormat adalah menunjukkan rasa hormat lewat bahasa dan gestur tubuh kita. Gestur tubuh ini penting banget untuk kita berbicara terhadap pimpinan. Jangan daki-daki, jangan dangak-dangak kalau orang Jawanya bilang seperti itu. Kemudian rendah hati berikutnya adalah hati hening sejenak. Kita memberikan ruang sebelum merespon dan tidak tergesa-gesa. Kemudian apresiasif, yaitu menghargai pendapat dan kontribusi pihak lain, yaitu lawan bicara kita, terutama pada pimpinan ataupun orang yang lebih tinggi. Kemudian tutur, sopan, santun, menggunakan bahasa yang sopan dan beretika. Dan yang terakhir mungkin sebagai kunci dari rendah hatinya ini adalah integritas, yaitu menjaga kejujuran dan profesionalisme dalam peran kita. Siapa kita lagi bicara dengan siapa, itu mungkin seperti itu Pak Risang. Kalau bisa saya ambil poin-poinnya dari apa yang sudah disampaikan Pak Risang dan teman-teman ini tadi. Seperti itu mungkin dari teman-teman ada yang diskusi ini? Belum Izin, ada? Bu. Iya, silakan. Ya, saya dari Dinas Kesehatan Temanggung, Bu. Iya, Ya. siap. Ya, gini Pak Risang, di Temanggung itu kan terkenal dengan kota tembakau, penghasil tembakau terbaik ya mungkin di Indonesia. Nah, kami kalau ingin advokasi kepimpinan, ya kebetulan kan eh, bupati yang lama dan sampai dengan sekarang itu kan pasti butuh dukungan dari petani tembakau ya Bu. Nah, kami ketika ingin menerapkan kebijakan tentang KTR itu banyak sekali benturannya. Nah, bagaimana teknik yang kami lakukan supaya kami perda sudah ada, tetapi ketika kami ingin maju ke Perbup, kemudian implementasinya ke tatanan yang 7 tatanan itu Pak sangat sulit ya, karena banyak sekali mungkin apa ya kata-kata, kalimat-kalimat yang muncul di masyarakat, ngerokok nggak ngerokok aja mati gitu. Terus saya itu punya teman 10 di sekolah dan yang perokok gitu ya. Tetapi mereka semua masih sehat sampai sekarang gitu. Seperti itulah Pak. Eh, Bahkan ketika kami advokasi ke kecamatan, ke desa-desa, itu hal itu yang kami dapatkan. Nah, kira-kira ada trik tidak Pak? Karena kalau tembakau itu kan kompleks sekali nggih, kaitannya dengan tata kelola perdagangan tembakau, kemudian petaninya juga seperti itu. Mungkin itu Pak Risang barangkali pernah ada pengalaman di tempat lain. Terima kasih.
Iya, Bu Dian. Bu Rata gimana Pak? Boleh direspon langsung? Boleh langsung Pak Risang, silakan Pak Oke. Risang. Iya, Bu Dian, masalah di Temanggung kelihatannya lumayan ini ya, lumayan sulit ya, karena yang dihadapi itu masalah ekonomi orang lain ya, orang kebanyakan atau korporasi, dan ekonomi dan politik itu suka berdekatan. Makanya jadi semakin susah gitu ya, temboknya semakin keras ya. Nah, karena itu saran saya, kita harus mundur, cari peluang-peluang dulu. Peluang-peluangnya itu jangan yang gini, jangan jangan pengen babat semua gitu Bu ya. Karena yang lawan banyak. Tapi cari dulu area-area yang mudah dibabat dan disepakati bersama. Itu dulu aja sebagai pembelajaran. Jadi jangan ngomong bahwa oh kalau ngerokok nanti apa namanya apa terkena resiko ini dan ini itu. Nanti akan dibantah sama orang dengan fakta-fakta sekitarnya. Oh, walaupun ya yang kita berikan kan itu ya yang namanya riset itu kan probabilitas ya. Probabilitas itu ngomongin tidak semua orang, tapi 70% kah, apakah 80% kah. Tapi orang kan mudah mematahkan dan mengangkat yang tidak termasuk dalam cakupan probabilitas itu. Ya, jadi gini, mending cari isu-isu yang lebih mudah diterima bersama, ya, dan mengangkat isu itu dan solusi untuk itu dulu. Misalnya, oh, kalau ibu hamil kena asap rokok, ini kan kita bicara apa namanya second hand smoker berarti ya, perokok perokok kedua gitu ya, perokok second handnya gitu ya, eh, perokok pasif lah istilah kita ya. Nah, angkat itu dan bahayanya buat anak, kaitkan dengan pertumbuhan perkembangan anaknya nanti gitu. Sambil, nah ini kalau gayanya kita ngangkat ego laki-laki ya, sambil mengangkat egonya mereka, bilang bahwa kalau bapak-bapak sih ya sudah, bapak mah kuat, bapak-bapak lebih tangguh gitu ya. Tapi ibu-ibu hamil bagaimana ini? Jadi isunya pelan-pelan dialihkan, bukan menyangkut bapak-bapak laki-laki yang tangguh atau merasa tangguh, tapi kepada kelompok yang lebih rentan gitu. Itu satu ya. Em, Kedua, gini Bu, bisa juga saya lupa saya ada berapa, itu satu second hand. Terus kedua, em, sebetulnya kita dalam 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 apa kampanye atau komunikasinya bisa berkonsultasi kepada perokok. Nah, ini ini sebenarnya mimpi saya yang belum kejadian. Ini udah 20 tahun saya pendem-pendem, tapi kok belum pernah terrealisir. Jadi gini loh, eh, sebagian perokok itu sebetulnya punya niat baik. Atau kita pukul rata aja, perokok itu sebenarnya punya niat baik kok. Niat baik apa? Niat baik tidak mengganggu orang lain. Cuma kita harus eh, cari cara dan cari kesepakatan gimana cara mengomunikasikan, menyapa perokok, apa namanya, agar mereka mau menerima untuk merokok di tempat lain atau mematikan rokoknya atau menghargai orang yang tidak merokok gitu di sekitarnya gitu. Itu kita harus cari cara. Karena yang saya pelajari sekarang, cara-cara yang kita lakukan, yang non perokok lakukan, itu seringkali membuat perokok itu terpicu untuk emosi. Ini bahkan di tempat saya sekarang lagi nongkrong, ini di Depok, di Margo City. Itu di lantai 4 ada food court. Itu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ada kasus di mana ibu-ibu sama anaknya menegur seorang laki-laki agar tidak merokok di dekatnya. Nah, alih-alih si laki-laki itu berhenti mematikan rokoknya, yang terjadi malah ribut, ribut.
ribut dan orang-orang tidak ada yang ngebantuin. Nah, kalau dari sisi komunikasi kita ngeliatnya kan dua arah ya. Dua arah itu reaksi, aksi, reaksi, apa aksi, reaksi, reaksi gitu ya. Maka jangan-jangan ada juga kontribusi faktor dari sisi ibu yang punya anak itu. Maksudnya adalah gimana dia cara nyapanya. Iya, yang salah iya, yang salah yang perokok. Tapi kalau komunikasi ngeliatnya lebih detail ya, lebih halus. Jangan-jangan nih ada nih cara yang membuat si perokok itu tersinggung gitu. Ini sama dengan kasus itu dulu loh Bu, kasus apa namanya rekan nakes yang ditampar, ya ditampar pelan ya, nggak terlalu keras, oleh bapak-bapak yang lagi ngantar anaknya di puskesmas yang tidak klinik ya, klinik yang tidak pakai masker ya. Iya salah bapaknya. Cuma kita harus tahu kondisi bapaknya yang udah lama nungguin anaknya sakit kan ya. Dia khawatir. Nah, ketika ada komunikasi yang meleset dikit saja, itu emosinya naik gitu. Naik. Oh, makanya dia nampar. Ya secara hukum salah dia. Cuma dari sisi kitanya, jangan-jangan ada cara komunikasi yang membuat kejadian itu tidak terjadi gitu. Nah, sekarang gini balik ke yang tadi ya. Sebetulnya bisa juga tuh kampanyenya, komunikasinya dengan menggandeng para perokok untuk kita berdialog gitu, mencari cara yang disepakati, cara yang santun menurut kedua belah pihak untuk meminta perokok berhenti merokok atau merokok di tempat lain. Itu harus dicari caranya. Apakah kalau dari sisi komunikasi ya, yang masuk ke hati kan nonverbal. Apakah nanti kita harus menemukan gesture yang halus, yang dipahami bersama, yang tidak merendahkan, tapi justru menghargai perokok, menghargai terus kemudian membuat dia mau mematikan asap rokoknya atau gimana. Nah, itu yang perlu kita cari. Makanya jadi kepikiran kemudian, kayaknya perlu nih, kalau ide itu mau dilanjutkan kita harus buat riset tuh. Riset, wawancara-wawancara atau diskusi gitu ya, dengan para perokok, minta arahan mereka, ini gimana caranya nih, atau apa cara yang menurut mereka santun dan sopan dan dapat diterima untuk menegur para perokok agar tidak merokok di dekat seseorang misalnya. Nah, jadi kepikiran tuh, Bu. Jadi itu ya, Bu, ya, intinya tarik belakang dulu, mundur aja, Bu, jangan yang gede-gede dulu yang dicari. Ya, Terima kasih, termasuk Bu Dian, ya. berarti pakai lingkup yang lebih kecil dulu ya, tidak J. jangan langsung ke kebijakan seperti itu ya, Pak. Iya, Ya, takutnya siap. yang Malah, bereaksi negatif malah banyak gitu. iya, soalnya Dan nggak itu kan, suka dengan data morbiditas, mortalitas itu nggak suka Pak kalau kita papar sudah nggak usah bahas angka kesakitan gitu. Mungkin kita iya, kita cari pakai cara komunikasi yang lain ya Pak ya, yang lebih santun. Ya, iya. Dan kasih. skup kecil aja dulu, Ya, pelan-pelan ya, Be. ya, makasih Pak. Terima kasih, Bu Dian. Baik, Bu Bu Ratna. Dian. Ya, Pak Risang. Ya, terima kasih Pak Risang, Bu Dian. Tadi tentang bagaimana kita berbicara dari hal yang paling kecil terlebih dahulu ya, Pak Risang ya. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ini nggak terasa udah jam 3 saking menariknya materi ini ya. Jadi mungkin kita tutup aja ya, Pak Risang ya. Assalamualaikum. Oh, masih ada yang mau tanya ini Pak Risang. Gimana ini? Boleh Pak Risang? Oh, silakan, silakan, silakan. Silahkan ya, mumpung masih ada waktu nggak apa-apa ya. Nah, Kita tambah dikit aja teman-teman. Boleh silakan, itu tadi dari mana? Bu Chandra, silakan. Bu Chandra atau Pak Chandra itu tadi? Atau mungkin kebuka suaranya? Atau memang bertanya? oh ya menghilang, Bu. Bu, Oke, Bu menghilang. Ratna Ya menghilang. baiklah, kita tutup aja ya Pak Risang. Udah jam 3. Ini nanti teman-teman yang mau pulang, mau persiapan pulang kantor ini Hmm. mungkin. Iya, luar biasa sekali. Hari ini kita sudah belajar banyak dengan para narasumber dan teman-teman dari berbagai daerah. Terima kasih kepada seluruh narasumber ya yang sudah memberikan ilmunya, yang sudah memberikan pengalamannya. Juga kepada seluruh peserta yang memang dari berbagai daerah. Semangatnya luar biasa sekali. Kita tetap suarakan kebaikan-kebaikan dan sharing-sharing yang bermakna. Mohon izin untuk sertifikat nanti bisa diakses seperti biasanya di websitenya yang Forum Kemisan. Dan saya mohon izin untuk menutup acara di siang hari ini dengan pantun.
Pohon randu di tepi hulu. Cakep. Daunnya Cakep. daunnya rimbun menari angin. Cakep. Bincang kita sungguh bermutu. Cakep. Terima Cakep. kasih atas ilmu yang memberi inspirasi. Terjalin kata penuh makna, disampaikan dengan rendah hati, semoga bermanfaat pesan nyata. Sampai jumpa di lain sesi. Saya Ratna Trisilawati, mohon izin undur diri, mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, sampai jumpa di lain sesi di forum kemisan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risang, Bu Ratna, Bu Terima Nona, kasih. Dok, itu kan Dok Amro tadi ya. Iya, Pak Budi, Dr. Basra. semua. Terima kasih semua. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Amin.